Alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak masuk akal mikir? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kali ini kita memasuki materi yaitu mengenai indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Ketika kita berbicara mengenai etika, itu erat kaitannya dengan yang namanya dengan norma atau kode perilaku yang mampu mengatur sebuah tindakan di dalam suatu kelompok masyarakat, apakah itu benar atau salah. Jadi etika itu sangat berkaitan dengan dunia masyarakat. Nah, untuk materi yang pertama, pengertian dari etika pergaulan dan komunikasi Islami. Etika pergaulan dan komunikasi Islami adalah pergaulan dengan berpedoman pada norma-norma Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta proses komunikasi antar sesama manusia yang didasarkan pada ajaran Islam. Selanjutnya, mengenai etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Etika pergaulan dengan orang yang lebih tua, yang pertama itu umumnya atau pantasnya kita mengucapkan salam terlebih dahulu apabila bertemu dengan mereka. Entah itu di dalam rumah, entah itu di luar rumah, dimanapun kita berpapasan dengan orang yang lebih tua, hendaknya kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Lalu berbuat baik atau berbakti dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menjaga perasaannya jangan sampai mereka sakit hati. Lalu bertutur kata yang baik dan selalu menjaga sopan santun. Yang kelima, bersikap rendah hati kepada mereka dan bersyukur atas kebaikannya merawat dan membesarkan kita. Selanjutnya, etika pergaulan dengan teman sebaya. Etika pergaulan dengan teman sebaya, yang pertama, hendaknya kita mengucapkan salam terlebih dahulu apabila bertemu. Jadi ketika kita bertemu dengan teman, entah di sekolah maupun di mana kita berada, hendaknya kita mengucapkan salam sebagai sapaan awal kepada teman sebaya. Bertegur sapa dan menunjukkan wajah bersahabat ketika bertemu. Jadi ketika kita bertemu dengan teman, hendaknya itu kita senyum, jangan malah melut, nanti merusak suasana. Selanjutnya, saling mengingatkan dalam kebaikan satu sama lain dan saling mendoakan agar teman-teman senantiasa dalam kebaikan. Selanjutnya, etika pergaulan dengan orang yang lebih muda. Etika pergaulan dengan orang yang lebih muda, yang pertama adalah bersikap penuh kasih sayang. Misal, kalau kita punya adik di rumah, kalau dia memiliki kesulitan, memiliki masalah tentang tugas atau PR-nya, hendaknya kita itu membantu karena kita adalah orang yang lebih tua dari dia, orang yang lebih duluan tahu tentang materi, biasanya seperti itu. Jadi kita harus penuh kasih sayang, harus penuh kesabaran dalam membimbing dia, dalam belajar dia untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Yang kedua, memberikan keteladanan kepada mereka. Sebagai seorang yang lebih tua, atau kalau kita di rumah itu sebagai kakak, hendaknya kita memberikan contoh-contoh yang baik. Ojo sampai kalau di rumah itu kita kulino buat berkata kotor. Itu kan otomatis adik kita meniru, karena sejatinya anak-anak itu, anak-anak yang masih di bawah
ada suatu pernikahan dengan lawan jenis. Yang keenam, bagaimana hendaknya menuntut Allah. Nah, itu tadi beberapa macam etika pergaulan dan komunikasi Islami. Yang pertama ada etika pergaulan dan komunikasi Islami kepada orang yang lebih tua, ada etika pergaulan komunikasi dengan orang yang lebih muda, ada etika pergaulan komunikasi dengan sebaya dan juga kepada lawan jenis. Nah, selanjutnya kita masuk sesi evaluasi. Di sini ibu akan menggunakan metode self-active assessment atau penilaian diri secara aktif. Di sini ibu akan memberikan kertas yang isinya adalah suatu pernyataan mengenai etika pergaulan di masyarakat dan ada 5 alternatif jawaban. Yang STS itu sangat tidak setuju, TS itu artinya tidak setuju, N artinya netral, S artinya setuju, dan SS artinya sama setuju. Nah, silakan kalian pilih dari kelima alternatif jawaban itu mana yang sesuai dengan hati kalian, mana yang sesuai dengan kondisi kalian saat ini, dan berikan alasannya mengapa kalian setuju ataupun tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sudah dapat semuanya ya? Nah, ibu akan kasih waktu selama kurang lebih 2 menit. Silakan untuk diberikan alasannya dan jika sudah nanti silakan presentasi satu persatu kita. Sudah selesai? Sudah. Bapak sudah? Sudah. Oke. Jadi silakan untuk nomor urut 4 maju ke depan dan memberikan alasannya tentang jawaban. Maju dulu. Ya. Dibacakan pernyataannya dulu ya, Mbak. Ya, saya mendapat pernyataan nomor 4, yaitu pernyataannya saya merasa penting dan wajib untuk menuntut taubat sesuai ajaran Islam. Saya sangat setuju karena menurut saya selain melakukan kewajiban untuk menuntut taubat sesuai syariat dapat mencegah diri dari godaan orang lain dan menjaga kehormatan diri dan menciptakan pergaulan Islami yang aman dan juga nyaman. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Una. Silakan Bu.
untuk menciptakan suasana lingkungan yang positif. Baik, sekian materi kita hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan berikutnya.